Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali aktivitas kita saat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Judul kita hari ini adalah membebaskan diri dari rasa takut akan kematian. Jadi kompetensi yang mau dibangun, pulang dari sini Bapak Ibu semua nggak takut lagi dengan kematian. Itu. Nggak apa-apa, jadi nggak takut kematian? Ya takut apa-apa. Dan siapapun yang mendengar kajian ini, saya jamin nanti akan bebas dari rasa takut akan kematian. Saya kasih ilmunya. Saya akan bicara dulu tentang asal muasal diri kita semua dulu, supaya mengerti. Karena kalau kita tidak tahu asal muasal diri, nanti juga kita nggak ngerti ya pulangnya kemana. Oleh karena itu, mari kita pahami dulu ya apa yang disampaikan oleh Allah di Quran surah Al-Mu'minun. Saya akan mulai dari ayat yang ke-12. Ya, pahami pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatim min tin. Dan sesungguhnya kami ya khalaqnal insan telah menciptakan insan. Jadi di Quran itu kadang-kadang Allah menyebut kita, kita ini manusia. Kadang disebut bashar. Kadang disebut insan. Kadang disebut nas. Kita harus tahu itu. Kul innama ana basyarum mislukum. Jadi Nabi Muhammad setelah diangkat jadi Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, ya, kul, katakan olehmu, hai Muhammad, ana basyarum mislukum. Bahwa Anda adalah manusia biasa seperti yang lain. Jadi para Nabi, para Rasul itu manusia biasa seperti kita. Berumah tangga seperti kita, mencari nafkah seperti kita, ya. Mengalami kehidupan seperti kita, ya. Bukan yang tinggal di hutan sendiri, ya. Jauh dari kenyataan hidup, bukan. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagai orang biasa. Cuma beliau itu punya kesadaran yang berbeda dari kebanyakan orang. Hidup di keramaian, tetapi tetap dalam keheningan. Ingat ya, hening itu bukan di hutan, ya, bukan di gunung. Kalau pulang dari hutan 40 hari, lalu bilang, alhamdulillah selama di hutan saya tidak marah-marah, ya, jangan kegeeran, belum meningkat spiritualnya. Karena di hutan memang tidak ada yang memancing kemarahan. Betul apa tidak? Selama di hutan, alhamdulillah, saya nggak korupsi. Ya, lah di hutan apa yang mau dikorupsi? Kan korupsi di kantor. Betul nggak? Gitu. Selama di hutan saya tenang, damai. Ya, karena kita sedang lari dari masalah. Itu bukan keheningan yang sebenarnya. Hening itu, dimanapun kita berada, kita bisa menjaga ya diri kita tidak tergoda oleh situasi di luar diri. Itu namanya hening. Jadi orang yang hening itu, ya kelihatan dari cara bicaranya, cara bersikapnya, ya, kebijaksanaannya, nilai-nilai luhur yang dianutnya, kelihatan tuh, ya. Ketika dimarahin orang tidak mudah marah, ketika ada situasi yang tidak enak tidak mudah terpancing, itu namanya keheningan. Jadi hening itu bukan lari dari kehidupan, ya. Alhamdulillah, selama saya umroh, saya nggak marah, ya, karena sedang lari dari masalah, ya. Ya, kamu tinggalkan keluarga, tinggalkan karyawan, tinggalkan pekerjaan, betul nggak? Di sana kerjanya sholat aja bolak-balik, ya, itu kan pulang dari sana tetap marah-marah lagi, betul apa tidak? Gitu. Karena kita tuh sering tidak sadar, seolah-olah lari dari masalah itu kita sedang menyelesaikan masalah. Justru menyelesaikan masalah itu harus berani menghadapi masalah itu. Karena kalau ditinggalkan, dia akan datang berulang-ulang, lalu gak selesai-selesai. Ya, cekcok nih suami istri, bereskan aja saat itu, jangan lari dari rumah. Lari dari rumah berminggu-minggu kan gak beres-beres, diperpanjang masalahnya, betul nggak? Diperpanjang rudetnya. Diperpanjang kebenciannya, terus aja memancing energi-energi yang tidak bagus. Karena tidak diselesaikan di situ. Seolah-olah kalau lari dari rumah, masalah selesai. Begitu apa tidak? Ada nggak yang suka begitu? Ada, saya tahu, makanya saya ngomong. Kalau nggak ada ya saya nggak akan ngomong. Biasanya kalau ngomong itu selalu tepat. Ya, dan sesungguhnya ya kami telah menciptakan manusia. Dari apa? Ingat ya, kita ini kadang-kadang kalau bicara ngasal. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Gitu kan. Emang kalau tidak ada air bisa gitu jadi manusia? Kalau nggak ada udara bisa nggak jadi manusia? Kalau tidak ada matahari bisa gitu jadi manusia? Nggak bisa. Satu anasir saja hilang dari yang 4, nggak jadi itu manusia. Oh kalau begitu saya ubah aja. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah, air, api, udara, kepanjangan. Ya, makanya disingkat di Quran. Sesungguhnya manusia diciptakan dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Awas, bahasanya manusia bukan diciptakan dari tanah, bukan. Tapi diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Dari saripati yang berasal dari tanah. Ingat ya, bukan dari tanah. Kalau saya ngajar agama sama anak kecil, dia menjawab manusia diciptakan dari tanah, udah saya betulkan.
Tapi kalau saya ngajar mahasiswa, belajar agama dengan saya, jawabannya begitu, saya salahkan. Ya, min sulalati min tin. Ya, bukan dari tanah, dari saripati yang berasal dari tanah. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Nah, tadi saya bicara, ya. Jadi di Quran itu manusia kadang disebut bashar, manusia pada umumnya. Nah, kadang-kadang disebut insan. Nah, kalau insan itu si bashar ini sudah mengalami transisi, mau menuju nas. Mau jadi manusia. Nah, kalau sudah jadi manusia, dipanggilnya nas. Makanya surah terakhir itu surah tentang manusia, namanya surah An-Nas. Jadi untuk jadi manusia itu, perjalanan kita itu harus melewati 114 tahapan. Tahapan yang pertama itu harus melewati Al-Fatihah. Setelah melewati Al-Baqarah, melewati Ali Imran, melewati An-Nisa, melewati Al-Maidah, melewati Al-An'am. Terus sampai melewati Al-Ikhlas, melewati Al-Falaq, baru melewati An-Nas. Nah, begitu sampai di Nas, dia punya kesadaran. Makanya disuruh untuk mengatakan, kul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Gitu. Disuruh mengatakan, aku berlindung pada Robnya manusia. Jadi yang namanya Tuhan, Allah, apapun namanya, tidak ada Tuhannya orang Islam, tidak ada Tuhannya orang Kristen, tidak ada Tuhannya orang Hindu, tidak ada Tuhan orang Buddha, tidak ada Tuhannya sahabat kita dari Kasundaan, gak ada itu. Yang ada Tuhannya manusia. Kalau sadar aja dengan ayat itu, kita tidak membenci orang lain yang berbeda keyakinan. Keyakinan itu, agama itu hanya peta, jalan. Ya silakan Anda mau lewat jalan mana, yang penting tekun di jalan Anda, jangan memikirkan jalan orang. Tapi Anda harus ingat pada tujuan Anda di jalan itu. Ketika memilih jalan, pasti memilih tujuan dong. Nih ada yang jalan ke sini nih, ke Masjid Miskatul Anwar. Kan tujuannya ke sini. Silakan. Mau lewat Cimindi, boleh. Mau lewat jalan pesantren, boleh. Mau lewat jalan Sirna Rasa, boleh. Lewat jalan Sukajaya belakang, boleh. Dari Jakarta mau lewat tol, boleh. Lewat Cikampek, boleh. Mau muter ke sana tuh ke Bogor, ke puncak jalan-jalan. Biar habis bensinnya lebih banyak, boleh. Bakal nyampe nggak di sini? Siapa yang nyampe di sini? Yang nyampe di sini itu yang fokus pada tujuan, bukan fokus pada jalan orang. Makanya kalau kita tekun di jalan kita, ya sampai pada tujuan. Sampai sekarang, saya meneliti, banyak orang beragama sudah puluhan tahun, ditanya apa tujuan agama, nggak ngerti. Padahal sudah beragama puluhan tahun. Akhirnya ya sudah, ngikutin kebanyakan orang. Makanya tempo hari kan saya bilang, jadi singa semalam lebih mulia daripada jadi kambing seumur hidup. Betul nggak? Iya. Karena singa itu nggak pernah ada jualan sate singa, nggak ada. Yang ada tuh sate apa? Sate domba. Kan domba tuh berujung di sate. Betul nggak? Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau di kebun binatang itu isinya domba semua, pada datang nggak kalian ke sana? Yang benar. Kenapa datang ke kebun binatang? Gara-gara ada singa. Betul nggak? Ini saya bergurau kelihatannya ya. Serius loh. Kalau di kebun binatang domba semua tiap kandang. Datang mau ke kebun binatang? Wah, yakin. Mau datang ke sana itu kan ada singa. Mau ke taman safari kan ada singa. Betul nggak? Ada harimau. Pernah? Ada domba di kebun binatang. Dan domba mah yang nanti tukang sate. Makanya ya, lebih bagus jadi singa semalam daripada jadi domba seumur hidup. Nah ini masalahnya kita jadi domba sudah seumur umur. Betul nggak? Beringkat itu, beringkat dia, ke apa tujuan? Betul nggak? Gitu. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Nah si saripati dari tanah itu gimana coba? Diambil gitu tanah kemudian diperet? Gimana coba? Di tanah itu ditanami dulu tanaman. Tanami padi, tanami jagung, kentang, wortel, buncis, cengek. Udah gitu aja dulu. Disebutkan semua nanti sampai jam 12 nggak kelar-kelar. Betul nggak? Nah, mereka itu bisa jadi kenapa? Karena ada perpaduan dari 4 anasir semesta. Yang satu tanah, yang kedua udara, yang ketiga air, yang keempat matahari. Nah, mereka bekerja sama luar biasa tanpa diperintah oleh manusia. Lalu yang nanam padi, panen padi. Yang nanam jagung, panen jagung. Ya? Nah semua yang dipersembahkan oleh semesta dalam wujud tanaman itu akhirnya berujung di perutnya manusia. Sampai di perut diolah tuh, diolah. Di laki-laki berujung menjadi mani. Di perempuan berujung menjadi sel telur. Sel telur ini sudah tinggal di dalam satu tempat namanya rahim. Jadi sel telur ini sedang menunggu saat dikunjungi oleh sel sperma. Nah saripati yang berasal dari tanah itu wujud nyatanya adalah mani dan sel telur. Clear? Oke. Jadi prosesnya itu proses alami.
Kalau diperpanjang lagi kata-kata saya jadi panjang. Allah semaikan cinta kasih pada ibu, pada bapak. Litas kuno ilaiha. Rasa cinta kasih itu kemudian menyebabkan mereka jatuh cinta. Kemudian berpelukan. Panjang. Betul nggak? Dipersingkat aja dah sudah. Biar aku tengah arti. Ya? Paham ya? Gitu. Nah setelah pertemuan terjadi antara mani dan sel telur di rahim. Itulah wujud nyata dari roh mani dan roh himi. Hebat itu. Ya? Makanya Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah wujud nyatanya Ar-Rahman itu adalah roh mani. Energi yang melekat pada mani. Rohimi, Rahim, Rahim. Tempat yang kokoh untuk menyimpan pertemuan itu. Itulah cinta kasih Allah. Jadi kalian ini sudah ada gumelar di alam dunia, masih belum merasakan cinta kasihnya Allah. Apa kabar? Memangnya kalian itu dihasilkan oleh ayah ibumu? Tidak. Ayah ibu kita itu hanya marga lantaran untuk kelahiran kita. Kita semua adalah anak-anak semesta. Bukan anak ibu, bapak ibu kita. Ngeden aja belum tentu bisa. Ibu bapak kita tuh bisanya cuma berpelukan. Proses selanjutnya nggak ngerti. Betul nggak? Gitu. Tapi sampai sekarang kita tidak memahami rahmani dan rahimnya Allah itu. Makanya saat kita keluar dari rahim ibu, ya, terbukalah rahim ibu. Nongol kepala ini, si batu hitam ini. Makanya si batu hitam ini oleh Nabi Muhammad disebut Hajar Aswad. Makanya diabadikan di sana sebagai titik awal untuk tawaf. Karena itu adalah titik awal datangnya kita ke dunia ini. Saat kita merobek rahim ibu, di situ ibu kita menjerit kesakitan, menumpahkan darah dan hampir kehilangan nyawanya. Jadi lucu ya kalau ada seorang anak membangkang ibunya, membangkang kedua orang tuanya, membohongi, membentak, bahkan tidak menyayangi ayah ibunya. Padahal ridhollah fi ridhol walidain. Maaf. Kalau kalian banyak masalah dalam hidup, gak usah cari-cari yang lain. Datang pada ayah ibumu, kalau dia masih ada, datangi, ziarahi ketika masih hidup. Minta ampun, minta maaf. Kalau dia sudah tidak ada, belajar bagaimana cara bertawasul kepadanya supaya nyambung. Ibu bapak saya itu kesenangannya itu krecek. Krecek tempe, pakai bawang, pakai cabai hijau. Kalau sudah dibikinkan itu udah senang banget. Kalau datang ke rumah saya, bikinkan krecek itu pakai cabai hijau, senang banget. Dikasih santan sedikit. Makanya sebulan sekali saya pasti meluangkan waktu bikin krecek tempe pakai cabai hijau. Saya sendiri yang masak. Sebagai bentuk cinta kasih kepada ayah pada ibu. Saya sisihkan satu pisin lalu taruh di meja. Saya hadiahkan Al-Fatihah. Pasti malamnya mimpi ketemu ayah, ketemu ibu. Mereka datang, tersenyum, mengucapkan terima kasih. Kamu masih ingat. Wah itu bid'ah, itu belajar agama. Ya. Bid'ah dolalah, itu belajar agama. Belum mengerti konsep energi, vibrasi, frekuensi. Dikiranya ayah ibu kita tuh meninggal. No, yang hidup tidak pernah mati. Yang dikubur itu apanya? Kan cuma jasad. Jasad itu memang mati. Awalnya juga mati, terhidupi oleh yang hidup. Masa yang hidup mati? Kesadaran ayah ibu kita tidak pernah mati. Jiwa ibu bapak kita tidak pernah mati. Saya tegasin itu supaya kalian mengerti, termasuk kalian sendiri. Kenapa takut kematian? Siapa diri kita? Apakah diri kita tubuh ini? Bukan, cangkangnya. Siapa diri kita? Bukankah diri kita itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Kalau Allah itu maha abadi, kalau Allah itu maha hidup, berarti ruhku maha abadi dan maha hidup. Jadi siapa yang mati? Itulah kebodohan kita selama ini. Lalu kebodohan itulah yang membuat kita takut dengan kematian. Oh dikubur nanti sendiri, emang sendiri. Tetapi merasa sendiri gitu. Kan sudah tidak ada kehidupan di situ. Cuma cangkangnya aja. Betul nggak? Makanya pertanyaan, di mana kesadaran kita? Saat kita sudah mati. Nih, saya ngetik nih di laptop. Ya, saat sepanjang saya ngetik, belum saya save. Itu sudah di-save oleh RAM namanya. Di laptopnya ada namanya RAM, Random Access Memory. Itu tempat penyimpanan data sementara. Nah di laptop ini ada namanya hard disk, memori. Nah tempat penyimpanan data selamanya. Makanya begitu saya tutup, mati ini laptop. Yang saya ketik bisa dibuka besok, lusa. Itu disimpan di mana? Di hard disk, pusat memori. Makanya banyak yang mengira semua yang kita lakukan ini selesai setelah hidup. Tidak, tersimpan di hard disk kosmik kita. Tersimpan di memori itu. Yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Kapan? Di kehidupan selanjutnya. Maka kita akan terus lahir, mati untuk menyelesaikan semua data-data itu. Bahkan sekarang ada penemuan, walaupun belum final. Katanya, ya, di bawah lautan Pasifik itu dulu ada kehidupan. Dan ternyata DNA yang diteliti dari ya
bekas-bekas makhluk yang ada tertimbun di Pasifik itu bekas-bekas yang tertimbun di situ. DNA-nya mirip dengan DNA orang-orang yang hidup di Nusantara. Jadi tidak heran kalau sekarang kebangkitan spiritual muncul di Nusantara. Kenapa? Karena kode-kode genetik dari alam semesta mulai terbuka. Jangan heran kalau di sini lahir orang-orang yang cerdas, melampaui kecerdasan pikiran orang biasa. Di sini lahirnya di Nusantara. Dan itu bisa dijelaskan secara sains dari konsep kromosom dan DNA. Dan ternyata di setiap satu DNA menyimpan 3 miliar data. Jadi peradaban leluhur kita di masa lalu tidak akan jatuh pada orang lain. Kalau di Nusantara pernah ada peradaban di masa lalu. Dan peradaban itu tersimpan di genetik, di DNA. Dan DNA leluhur kita ada di sini sekarang. Ada di tubuh kita masing-masing. Jadi jangan heran kalau sekarang kita tiba-tiba menjadi sangat intuitif. Bisa menembus ya pikiran-pikiran logika yang tidak dimiliki oleh orang lain. Para sahabat, di Nusantara ini, situs-situs tanda tangan leluhur kita ada. Diwujudkan dalam situs-situs kuno yang sangat bermartabat. Candi Borobudur, Gunung Padang. Bagaimana leluhur kita bisa mengangkat batu-batu? Pada saat itu belum ada kren, belum ada alat berat. Dan sekarang ditemukan rahasianya. Katanya karena mereka itu bisa mengosongkan massa dengan menggunakan getaran. Jadi peradabannya sudah tinggi. Dan sekarang orang baru menemukan. Kalau manusia pun bisa menembus dinding. Yang disebut dengan efek tunneling kuantum. Leluhur kita sudah bisa itu. Tetapi peradaban yang sudah dicapai itu dibelokkan oleh sejarah. Seolah-olah kita ini adalah bangsa yang bodoh. Dijajah bertahun-tahun. Padahal tidak ada keragaman hayati yang terlengkap di dunia. Kecuali di Nusantara. Negara yang punya segalanya, sumber daya alam. Semua logam. Mulai dari uranium untuk nuklir. Sampai timah, emas, tembaga. Tidak ada negara yang punya sumber daya alam sehebat Nusantara. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa kita lahir di sini? Dan semua yang lahir di sini bukan orang-orang biasa. Menurut analisa genetik dari DNA, dari kromosom. Ini adalah orang-orang yang sedang melanjutkan perjalanan. Karena di masa lalu belum selesai. Luar biasa kalau mengerti. Ya. Kalau belajar agama cuma belajar idgham biguna ya nggak ngerti. Jadi manusia itu terbuat dari apa? Saripati yang berasal dari tanah. Dari situ ya. Oke. Jadi sebenarnya kita ini berasal dari saripati alam. Pernah berterima kasih pada tanah? Pada air? Pada udara? Pada matahari? Coba. Itu ibu kita. Itu asal muasal diri kita. Tanpa mereka, nggak ada kita. Hilang satu unsur saja. Nggak ada kamu. Nggak ada. Yang sombong-sombong di dunia ini nggak ada. Bisakah menghargai air? Bisakah menghargai udara? Bisakah menghargai matahari? Bisakah menghargai tanah? Itu pertanyaan. Itu adalah asal muasal kita. Yes, sampai sini. Yes? Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan ngajinya. Kan kadang-kadang kalian tuh yang gini aja nggak ngerti. Lanjut ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Dan air mani itu dimasukkan ke rahim ibu lewat proses alami. Ada yang dimasukkan sekarang di dunia kedokteran lewat proses bayi tabung. Kenapa harus pakai bayi tabung? Karena saat, mohon maaf, ya, keluar dari ayah kita, umur sperma itu ya sangat singkat. Tergantung tingkat dari kualitas spermanya. Ada yang di tengah jalan sudah mati. Makanya udah untuk masuk ke rahim dibantu oleh dunia medis. Disebut bayi tabung. Kalian mau bayi tabung ditanya gimana bayi tabung? Tak bening dijieunna dinu tabung. Disebut bayi tabung itu artinya proses memasukkan sel spermanya dibantu dengan cara medis. Ngerti nggak? Ini mah anak hasil bayi tabung. Di mana tabung? Tabung teh jika panci. Ditendang dirinya. Ya Allah. Eta bodoh tehnya. Disebut bodoh kata toloyo. Bayi tabung tetap dilahirkan ibu bapak. Cuman caranya. Karena apa? Secara kimiawi sel sperma ini tidak cukup, tidak punya umur yang cukup untuk menjangkau itu, dibantu. Nah, makanya beruntung nih, sekali keluar dari ayah itu jutaan. Dan di situ terjadi pertarungan, yang sampai ke rahim ibu cuma satu yang bisa menjangkau. Inilah kalian. Sejak di rahim aja, kalian itu sudah berkompetisi. Jadi setelah lahir ke alam dunia harusnya jadi yang terbaik. Ini merasa tidak layak, tidak percaya diri, tidak layak kaya, tidak layak bahagia, tidak layak jadi pejabat. Seolah yang boleh jadi pejabat si A, si B, si C. Bisa semuanya kalau mau. Cuman kitanya tidak percaya. Gitu aja. Paham? Ya. Disimpanlah di tempat yang kokoh. Namanya rahim. Makanya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari. Ya. Rahmannya dari ayah, rahimnya dari ibu. Itulah cinta kasih Allah. Heran. Kalian ada di dunia ini masih belum merasakan cinta kasihnya Allah. Apa kabar? Hidup cuma mengeluh aja. Merasa kekurangan, gak ada rasa syukur. Ya kekurangan menarik kekurangan lagi. Terus bergelimang dalam kesusahan. Ditawari rumah, atas di mana? Mal boga imah. Ditawari piknik. Wah
boro-boro piknik abdi mah, tuang gehese tuh. Da jawabannya geus kitu. Ya? Rek meuli baju baru, dicagapan wungkul. Tidak ada keinginan, keyakinan, saya pasti beli baju ini. Saya pasti beli celana ini. Gak usah lihat harganya, pasti kebeli. Saya bisa beli mobil ini, saya bisa beli tanah ini, saya bisa bangun rumah ini. Kita sudah tidak percaya pada diri kita sendiri. Batik saya bagus nggak? Gratis. Ada sahabat kita datang kemarin, ayah mohon izin, saya ingin baju karya saya dipakai sama ayah. Tuh kan, datang aja sendiri. Karena saya tidak berpikir, saya akan punya batik kalau saya punya uang. Tidak ada pola di situ. Ada uang, nggak ada uang, batik datang. Dia bypass aja uangnya. Nah kita semua terfokus pada uang. Saya kalau punya uang, akan bisa ngaji di Miskatul Anwar. Itu salah. Ada uang, nggak ada uang, saya pasti bisa ngaji. Siapa tahu, tiba-tiba ada WA. Ibu badai ngaos, ngiring we sareng abdi. Tuh kan. Itu kan hukum tarik-menarik, betul nggak? Gitu. Tapi jangan pengen gratis. Ya, kenapa baju ini datang pada saya? Karena saya tidak pengen gratis. Cuma di sini ada rasa berkelimpahan, datang aja. Lu sekali datang bukan 1, 5, 6, bingung malah makanya. Wah maksud saya bukan menceritakan diri saya, bukan. Tapi segala sesuatu perlu bukti, betul nggak? Perlu bukti, bukan sekedar bicara. Sampai sini paham? Oke. Jadi tadi ya saripatinya dikirim ke rahim, yes? Rahmani, rahimi, paham? Lanjut. Summa khalaqnan nutfata alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Faholaknal alaqah mudghah. Lalu ya segumpal darah itu dijadikan segumpal daging. Segumpal daging dijadikan tulang belulang. Tulang belulang dibungkus dengan daging. Pernah baca ayat ini? Ngerti? Tidak maraneh maka hari tua yang ngaji teh. Ayo we. Khalaq. Mun geus bisa kitu teh langsung bikin pondok pesantren. Pondok pesantren teh isina maca deui, ngapalkeun deui. Teu maju-maju. Ada bagian penting di ayat ini yang harus Bapak Ibu baca. Perhatikan, dikasih warna kuning. Nih, kalau warnanya beda, berarti ada tekanan dari situ. Perhatikan ya. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging. Melalui suatu proses yang sangat alami. Bahkan kita ibu-ibu ini yang mengandungnya pun tidak mengerti prosesnya. Tetapi dia sang maha segalanya yang dekat kepada kita, melampaui dekat uratnya di leher kita. Tidak tidur, tidak ngantuk, urus semua itu. Sampai akhirnya menjadi sempurna. Tanpa Anda, kamu itu bisanya cuma berpelukan aja. Dan berantem. Makanya disebut manusia gimana? Cuma lahir, sekolah, bekerja, korupsi sedikit, banyak. Mati, gitu aja. Disebut manusianya di mana? Lahir, sekolah, ya, dari prasekolah sampai S3, gawe, dengan duit. Sudah gitu, khawatir tidak ada uang. Udah, pensiun, ngalamun, modar. Disebut manusia sebelah mananya coba? Hidup gak ada gunanya. Ya, duit orang lain juga dirampok sama dia dengan menggunakan kepintarannya. Disebut manusia di mana? Lebih mulia tangkal cau. Betul nggak? Kan tangkal cau mah, ya. Mulai dari mulai jantungan, betul? Keluar tah brojol jantung, ya. Terus aja, ya, dengan sabar sampai akhirnya jadi pisang satu tandan tua. Nggak ada pohon pisang yang makan buah pisang. Semua dipersembahkan buat semesta. Sekarang kita mau mewariskan apa? Makanya disebut manusia itu kalau dia meninggal, bukan mati. Meninggal apa? Meninggalkan sesuatu yang dikenang. Meninggalkan kenangan indah, meninggalkan nilai-nilai luhur, meninggalkan kebijaksanaan. Itulah yang ditinggalkan oleh manusia. Harusnya. Kenangan gak ada. Ngalpoi amak-amakan deh imah. Gawe ente. Mere duit ke pamajikan ente. Cenah pemimpin rumah tangga. Oh kaera. Barudak di imah sarieun tah ku bapana. Kenangan apa? Nilai luhur apa lagi? Kebijaksanaan apa lagi? Coba. Maaf Bapak Ibu. Coba ini renungan nih buat saya. Ada perbedaan sedikit? Bisa. Kayak yang jadi korban anak. Kita sudah meninggalkan kenangan yang pahit buat anak. Anak kehilangan harga diri, kehilangan percaya diri. Banyak saya sekarang menangani secara mental. Anak-anak yang mau melamar saja. Malu sama calon mertua. Kenapa? Berantakan keluarganya. Tapi pernah gak berpikir sampai di situ? Semua berpikir dengan ego. Seolah-olah kalau saya berpisah selesai urusan. Tidak. Kamu sudah menciptakan masalah baru. Ingat. Rasa cinta kasih yang Allah semaikan pada kita. Itulah pernikahan yang sebenarnya. Sakramen. Sangat suci.
Rasa cinta yang disemaikan pada Anda, sehingga Anda mau berpelukan. Itu adalah rasa yang suci. Allah yang menyemaikan. Allah yang menikahkan kita. Bukan petugas KUA. Petugas KUA itu, fikihnya itu. Yang rame-rame itu yang 7 beting itu. Itu buatan manusia itu. Betul gak? Tapi yang buatan Allahnya itu, yang rasa disemaikan. Tapi itu tidak kamu jaga. Makanya ibu kita, ibunya Nabi Muhammad, namanya Aminah. Siapa Aminah? Aminah itu dari kata amanah. Jaga rasa itu. Jangan kamu hianati rasa itu. Bapak Ibu. Kalau menikah itu dengan kesadaran. Nggak ada kata-kata cerai. Dan sekarang jadi lalap kata cerai itu. Beda dikit cerai. Dikiranya bercerai itu menyelesaikan masalah. Kamu sedang menumpuk-numpuk masalah baru. Yuk perhatikan ayat ini. Ini perhatikan. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini yang harus dipahami. Tadi sudah dibungkus. Tulang belulang dengan daging, jadilah sempurna. Yes? Tapi ayat ini mengatakan, kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Apa maksud ayat ini? Sekarang kamu sedang jadi manusia, tetapi tidak memanusiakan kemanusiaanmu sendiri. Mungkin kamu nanti akan mati. Dan ketika mati, belum tentu terlahir lagi jadi manusia. Di sini dikatakan, khalqan akhar. Mungkin jadi makhluk yang lain. Pernah baca ayat ini? Pernah ya? Ansha'nahu khalqan akhar. Qan idhar. Ditanya. Nah, teh petunjuknya di ayat itu. Padahal ini sangat mendasar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Saya baca ayat ini Bapak Ibu bergetar tubuh saya. Saya tidak mau lagi harus terlahir ke sini bukan sebagai manusia. Bahkan saya terlahir ke alam semesta sebagai manusia, tapi lahir di keluarga yang berantakan, lahir di keluarga yang broken home, lahir di kolong jembatan, lahir di tempat sampah. Saya enggak mau. Saya ingin lahir di keluarga yang berkesadaran. Saya ingin lahir di keluarga yang berkecukupan, berpendidikan, berkesadaran. Karena itu adalah surga awal untuk kelahiran saya. Dan kapan itu bisa kita raih? Kalau hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Berbanyak karma baik. Karena untuk terlahir menjadi manusia itu, karma baiknya harus banyak. Ada seorang spiritualis yang lahir berkesadaran. Ditanya sama murid-muridnya. Apakah Anda pernah jadi makhluk lain? Pernah. Dalam satu episode kehidupan, saya pernah menjadi harimau. Artinya bukan menjadi harimau. Jiwanya pernah mampir di tubuh itu. Terus ditanya, apakah Anda sadar dan tahu mengapa Anda terlempar ke tubuh itu? Dia menjawab dengan tangisan. Saya tahu. Saya pernah marah 1 kali. Dan itu yang menyebabkan saya terlempar ke tubuh itu. Marah 1 kali. Ini kayak kalian, ini marahnya unggal poe. Marah 1 kali, terlempar ke situ. Iya, amak-amakan unggal poe di jalan amak, di imah amak, balik ke imah amak, di tempat ngaji amak, ceramah amak. Ada yang ceramahnya amak-amakan tuh. Allahu Akbar. Kenapa kalian tersenyum? Saya kan tadi bilang Allahu Akbar. Ya lihat sini. Ini ayat penting sekali. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Auzubillah. Bapak Ibu, lahir kembali ke sini jadi manusia pun kalau harus lahir dari keluarga yang penuh konflik, itu sudah neraka. Uang nggak ada, yang didengar tiap hari konflik, masuk alam bawah sadar, harddisk kosmik penuh lagi dengan kotoran, nasib bergantung pada pola pikir, betul? Persepsi, emosi, perilaku, karakter, nasib lagi, terus nasib, terus. Tidak mau kita memperbaiki diri. Lihat saya semuanya. Ketika komputer ini saya matikan, semua yang ada di harddisk akan ditampilkan lagi saat komputer ini dibuka lagi. Lihat saya semuanya. Semua yang kita lakukan itu tersimpan di sebuah memori. Namanya harddisk kosmik. Dalam bahasa agama disebut malaikat rokib dan atid. Itu bahasa agamanya. Tapi malaikat rokib dan atid itu maksudnya adalah semua yang baik, semua yang buruk, tidak ada yang tidak tercatat. Semua akan kembali kepada pemiliknya. Karena dia sudah tahu alamatnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah akhirat dari kehidupan yang kemarin. Sebenarnya kita hari ini sedang nonton video dari kehidupan yang ditanam oleh kita di masa lalu. Aduh, masih berhayal. Akhirat itu nanti kita akan nonton video. Video di mana? Video itu ini realitas kehidupan kita hari ini. Sedang ditonton oleh kita. Hari ini kita berjodoh dengan si A, anaknya si B, anaknya si C. Berhubungan dengan yang lain-lain dalam kehidupan. Kita sedang menonton video kita sendiri. Bapak Ibu, hari ini adalah akhirat dari kehidupan yang kemarin. Besok adalah akhirat dari kehidupan yang hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau besok ingin lebih baik, saatnya saat ini. Ayeuna di dia. Jangan ditunda, jangan mengandalkan besok masih ada waktu. Saya berulang-ulang bicara begini, kadang-kadang pakai intonasi yang keras. Aduh Bapak Ibu, saking sayangnya. Nanti pulang ke rumah baca lagi, diulang. Al-Mu'minun ayat 14. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Saya baca ayat ini tengah malam jam 1. Menggigil
badan saya. Makanya itulah yang membuat saya ingin berbagi pengalaman ini. Saya tidak mau selamat sendiri. Kalau saya bisa menolong orang-orang lain yang belum kesadaran selamat, barangkali itulah saya ada gunanya datang ke dunia ini. Bukan sekedar sekolah, bekerja, cari duit, kemudian pamer mobil, pamer rumah, saya sukses, gak penting. Tapi berapa banyak orang yang merasakan cinta kasih kita? Berapa banyak orang yang merasakan kehadiran kita? Jangan jadi orang yang ada, tetapi tidak ada. Jadilah orang yang ada dan benar-benar ada. Sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Kapan kita berguna bagi manusia yang lain? Kalau kita sudah bisa menolong diri kita sendiri. Mulai dari sini Bapak Ibu. Ya, kalau saya sering cerita, ya, apa itu keberkahan hidup? Maaf, bukan saya mau show off. Tapi saya ingin menyatakan bahwa ketika kita selaras dengan semesta, janji Allah benar. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum ala alamin. Siapapun yang berjalan menuju di jalanku, Bani Israel. Maka Allah bilang, aku akan karuniakan nikmat kepada mereka. Dan aku unggulkan kamu dari siapapun. Wa anni fadaltukum ala alamin. Janji Allah. Pernah baca ayat itu? Surat apa itu? Ya, pokoknya pernah ya. Gak apa-apa. Ya, di akhirat gak ada tes baca Quran. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu, perhatikan. Sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Ini bagian penting. Kalian harus lihat saya semua. Saya mau nanya Bapak Ibu. Ini tubuh saya dulu mati gak? Mati. Sekarang tubuh saya hidup apa mati? Hidup apa mati? Ditanya gitu aja bingung ya. Hidup apa mati? Tubuh saya ini sekarang ini hanya terhidupi oleh yang hidup. Apakah yang hidupnya bisa mati? Ya enggak. Kenapa ini terhidupi oleh yang hidup? Karena apa? Karena seluruh organ tubuh ini masih layak untuk terhidupi. Ketika organ tubuh kita tidak layak terhidupi, yang hidup ini cerdas. Dia cuma keluar aja dari sini, tidak mati. Betul nggak? Karena ini asalnya mati, terhidupi. Semua yang mati, pasti akan mati lagi. Disebut hidup karena terhidupi. Saat terhidupi, disebut aja kehidupan. Apakah yang hidup mati? Ya tidak. Allah menamakan dirinya Al-Hayyu. Al-Qayyum, betul? Apa kan Asmaul Husna? Apa enggak? Al-Hayyu itu dia yang maha hidup. Kalau dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Yuk lihat saya sekarang. Kalau saya ngambil air satu gayung dari samudra, yang satu gayung, air bukan? Air. Yang di samudra, air. Nah Allah bilang, aku tiupkan ruhku kepadamu untuk menghidupi yang mati ini. Supaya yang mati jadi terhidupi. Karena kehadiran ruhku itulah, maka ini jadi terhidupi. Nah ketika ya yang hidup ini sudah mengatakan ini tidak laik untuk dihidupi, dia keluar otomatis. Disebut aja mati, wajar. Kan awalnya juga mati, cuma terhidupi oleh yang hidup. Clear? Clear? Yes. Jadi diri sejati kita tuh yang mana? Yang mati apa yang hidup? Ulangi, yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Loh kenapa jadi takut mati? Kan yang hidup tidak akan mati. Jadi sekarang tahu kenapa banyak orang takut mati. Karena nggak ngerti. Dikiranya dia itu adalah tubuh. Dikiranya dia itu adalah pikiran. Makanya tubuh dan pikiran bukan kamu. Kamu itu yang menyaksikan tubuh dan pikiran. Clear sampai sini? Udah mulai nggak takut mati? Ini baru ngerti dikit aja. Rasa takut matinya udah hilang. Apalagi kalau sudah menyadari kehadiran sang hidup dalam diri setiap ruang dan waktu. Dan tadi penyadaran itu akan membuat kita, oh ternyata saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya adalah sang kesadaran yang menyaksikan semua itu. Saya adalah hard disk kosmik yang tidak akan pernah mati. Karena tidak pernah mati, jangan menganggap kematian sekarang ini menjadi akhir dari segalanya. Karena nanti ketika kita dihidupkan lagi nih, komputer hidupkan lagi, semua data yang tersimpan di hard disk kosmik akan dibuka ulang lagi. Kita akan nonton data kita sendiri, baik data yang bagus maupun data yang buruk. Jadi sekarang Bapak Ibu sedang nonton data sendiri? Nah itulah yang disebut dengan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Kita tuh sekarang sedang membaca kitab kita sendiri. Di mana? Di sini. Kapan? Saat ini. Oleh karena itu belajar bertanggung jawab. Semua yang sedang terjadi di realitas fisik saya hari ini adalah data saya, buatan saya sendiri. Makanya saya terima tanpa penolakan karena ini adalah buatan saya. Kalau menerima dengan seutuhnya, kita sudah mulai menyelesaikan semua karma itu. Perlahan jadi tambah ringan. Sekalipun harus terlahir lagi ke sini, sudah mulai ringan, lebih ringan lagi, lebih ringan lagi. Itulah menuju surga, Jannatun Naim. Gitu. Nyata gak omongan saya? Mau yang nyata atau yang gak nyata? Oh nanti, Bapak Ibu akan antri di posyandu. Ada penimbangan. Di alam hisab. Kapan Pak Ustadz? Nanti. Ya tuh. Nanti. Pak Ustadz sudah ke sana. Acan orang oke. Sugan. Mau yang nyata apa yang hayalan? Yang saya sampaikan nyata apa hayalan? Ada ayatnya?
Yes. Jadi yang mati siapa? Yang mati cuma tubuh. Karena ditinggalkan oleh hidup. Yang hidup tidak pernah mati. Clear? Oke. Lihat saya semuanya. Pernah dengar ayat kullu nafsin zaikatul maut? Pernah dengar? Sering dengar? Kapan? Kalau ada sambutan menyambut yang mati. Paham ya? Apa katanya? Setiap yang hidup pasti mati. Loh, kalau yang hidup pasti mati, enggak hidup. Yang mati itu bukan yang hidup. Yang mati itu yang awalnya mati terhidupi, pasti mati. Karena semua yang datang pasti pergi. Nah, agak cerdas sedikit. Ini ngerti gak? Ulangi. Dengar ulang wae marane mati itu tadi. Yang hidup tidak mungkin mati. Yes? Jadi yang mati itu adalah tubuh. Kenapa tubuh mati? Karena tubuh ini cuma terhidupi oleh kehadiran yang hidup. Betul nggak? Asalnya tubuh ini kan mati, lalu dihidupi. Nah semua yang asalnya mati, pasti akan mati. Clear? Nah, di Quran dikatakan, kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kamu tuh asalnya mati, fa'ahyakum. Lalu aku hadir sebagai sang hidup untuk menghidupi yang mati. Itu. Pernah baca ayat itu? Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan. Amwatan tuh mati, maut. Ya? Fa'ahyakum. Lalu aku hidupkan. Gimana caranya menghidupkan? Dia sendiri yang maha hidup. Meniupkan bagian dari dirinya ke dalam yang mati itu. Sehingga yang mati jadi terhidupi. Kudu kieu sugan ngaji teh. Kakara dieceskeun, dibenteskeun ngalarti. Pernah dengar kajian seperti ini? Di mana? Ya di sini sekarang. Nyesel datang ke sini. Untung banget. Gak usah bayar lagi. Betul nggak? Nah, ya. Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kamu tuh asalnya amwat, mati. Fa'ahyakum, kami hidup. Summa yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan lagi. Siapa yang dimatikan? Yang mati. Paham ya? Bukan yang hidup. Summa yuhikum. Kemudian kami hidupkan lagi. Terus aja bolak-balik. Summa yumitukum, summa yuhikum, summa yumitukum, summa wa ilaihi turja'un. Mun can punah mah moal balik. Lihat saya semuanya. Kamu disakiti orang hari ini. Sudah. Ini orang menyakiti saya, jangan-jangan karena dia pernah disakiti saya. Tarima. Kalau kita menyakiti dia lagi, nubah lagi can punah, geus nyieun utang anyar. Itu summa yumitukum, summa yuhikum, summa yumitukum, summa itu. Makanya ada kata-kata bijak begini. Ini kata bijak, perhatikan saya. Mati adalah pergantian pakaian bagi mereka yang menyangka dirinya pakaian. Mana pakaian kita? Tubuh. Mati adalah pergantian tubuh bagi mereka yang menyangka dirinya adalah tubuh. Disitulah pentingnya kenal jati diri. Kalau saya bukan tubuh, ini baru pengertian. Kalau saya bukan tubuh, nggak cukup. Baru setengah hilang lah takut matinya. Kalau ingin plus hilang 100% rasa takut mati, kita harus menyaksikan diri sejati kita yang gak akan pernah mati. Paham? Ini mah udah di benjer beaskeun. Benjer beas. Tahu benjer? Iya, tahu kan? Bener teh tak beas nu diletik-letik. Jangan bakatul. Betul? Iya, justru bakatul teh intinya beas. Ya. Memang gak enak makan bakatul itu, tapi itu adalah nilai gizinya sangat tinggi. Ini orang tua kita dulu kalau sakit sudah ya, makanya ganti benyer beas bakatul itu. Karena itu intisarinya. Oke, lanjut dulu. Kemudian sesudah itu, kan tadi ingat ya, dari setetes air, ya toh? Udah, gak usah ceritakan lagi. Sudah jadi jelek ya. Jadi kayak kalian ini. Berikutnya kata Allah, summa innakum ba'da dzalika lama yitun. Kamu tuh akan jadi mayit. Siapa yang jadi mayit? Kan tubuh. Paham ya? Paham? Nah, kan ada pertanyaan di sini. Terus kesadaran saya kemana? Kan itu. Kesadaran itu ruang. Kesadaran itu diam. Tidak pernah pergi kemana-mana. Persis seperti layar di bioskop. Ada film, nggak ada film, layar tetap ada. Persis seperti langit. Ada awan, nggak ada awan. Datang dan pergi, langit tetap ada. Persis seperti laut, ada ombak, gak ada ombak, laut tetap ada. Itulah kesadaran. Jadi kalau begitu, diri kita yang sebenarnya tubuh apa kesadaran? Jadi sebenarnya ini, tubuh ini hanya rumah bagi kesadaran. Karena kesadaran ingin mengalami pengalaman dalam satu siklus kehidupan di tubuh ini. Oke, perhatikan saya. Kita biasa tinggal di rumah yang luas. Kan baru terasa luasnya rumah kita itu kalau pernah tinggal di rumah yang sempit coba. Betul nggak? Ini rumahnya luas. Saking biasa di tempat luas, tidak bersyukur dengan luasnya rumah itu. Lalu kita tuh tinggal di rumah yang sempit. Baru terasa kalau luas itu enak. Betul nggak? Kita akan tahu rasanya luas kalau pernah di tempat yang sempit. Jadi sebetulnya sang kesadaran baru sadar kalau dirinya tanpa batas, justru ketika dia memasuki tubuh yang terbatas. Jadi kesadaran sedang mengalami pengalamannya sendiri di setiap siklus kehidupan. Asik kalau ngaji gitu. Mulai sadar sekarang?
Loh, kenapa saya dalam kehidupan harus kehilangan? Kehilangan itu hanya mengingatkan kepada kita betapa berharganya sesuatu yang ada pada kita selama ini. Karena kita tuh baru merasakan sesuatu adanya ketika tidak ada, bukan? Tuh enggak? Iya. Tuh suamimu itu. Karasa nggak sewa mah. Ya, udah makan deh mah. Udah lanjutkan sini dulu. Summa innakum yaumal qiyamati asun. Ini penting Bapak Ibu ngerti ini. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Nah, lihat sebetulnya ada dua kata yang penting ini. Yaumal qiyamah asun. Beda katanya. Tapi di dalam bahasa Indonesia seolah-olah sama. Padahal kiamah itu berdiri. Kiamah itu berdiri. Kalau asun itu bangkit. Paham ya? Nah, jadi ayat ini bukan cerita nanti. Bukan cerita nanti. Ketika kamu sudah mati, mati apanya? Tubuhnya, sadaran. Ya? Nah, kesadaran ada? Ada. Nah, kesadaran ini kan ingin melanjutkan pengalaman. Betul? Maka kesadaran ini menunggu. Itu namanya alam barzakh, masa menunggu. Untuk mendapatkan tubuh baru. Bisa dari keturunan kita sendiri. Nah, ketika sudah lahir lagi nih, masuklah ini. Melanjutkan perjalanan. Itulah dia kiamah. Berdiri lagi. Asun, dibangkitkan lagi. Terus menjalankan pelajaran. Nanti tidak layak lagi. Mati. Siapa yang mati? Tubuh. Ingat, yang bisa mati cuma yang pernah mati. Ingat ya, bukan yang hidup. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut itu bukan setiap yang hidup pasti mati. Atau terkedah ayat-ayat. Betul nggak? Itu didangkalkan jadi luar biasa. Padahal itu dalam. Ini maksudnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Satu, artinya setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Merasakan rasanya mati, kudu hirup atuh. Biar aku nggak supaya disuruh merasakan maut. Ngerti kalian itu? Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Jangan sekarang-sekarang terus. Sekarang aja kalian. Ikut-ikut saya. Ulangi. Setiap yang hidup harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Untuk apa kita merasakan rasanya mati ketika masih hidup? Supaya tahu mana yang mati, mana yang hidup. Makanya di ajaran leluhur Nusantara ada kata-kata bijak. Mati sajroning urip. Kita harus mati selagi hidup. Nabi Muhammad juga sudah mengatakan kata yang sama. Antal maut qoblal maut. Mut anta qoblal maut. Kalian harus merasakan rasanya mati ketika kalian masih hidup. Itulah pentingnya ketemu guru yang waras. Yang bisa mengajarkan rasanya mati ketika masih hidup. Supaya tahu mana yang mati, mana yang hidup. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata diri sejatiku sesungguhnya tidak pernah mati. Makanya tidak takut dengan yang namanya kematian. Clear? Gimana? Sampai sini ngerti? Ya. Jadi hari kebangkitan itu kapan? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami hari kebangkitan? Sudah. Kalian itu sudah hidup mati. Sekarang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia. Di kehidupan sekarang jangan disia-siakan. Jangan sampai jatuh menjadi kholqon akhor. Menjadi ciptaan yang lain. Paham sampai sini? Bisa dilanjutkan? Ini udah masuk gak judul ini? Udah terasa ya? Terasa. Dipulak balik sama saya. Supaya ngerti. Jadi sebetulnya kalian itu takut mati cuma gara-gara tidak punya pengetahuan mati itu apa. Itu aja. Ayah sih tambahnya, lupa dosa. Bentar lagi ditambahin sama saya. Yuk kita baca dulu. Baca dulu ayat ini. Nih ya, saya besarkan ayat ini. Ini surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 20. Nanti pulang ke rumah, tolong ya. Punya Quran di rumah? Catat. Surat ke-15 ayat 29 ya. Baca. Ini perhatikan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, yang mana? Yang tadi proses itu. Yang tadi saya jelaskan di Al-Mu'minun itu. Betul? Nah, sudah selesai itu penciptaan. Maka Allah bilang, dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Nah, jadi yang asalnya mati, si tubuh ini kemudian terhidupi oleh kehadiran ruhku. Ingat ya, yang hadir di sini ruh siapa? Ruhku. Ku di situ adalah Allah. Jadi yang masuk ke sini adalah ruhku. Bagian dari dirinya. Kalau dirinya itu tidak pernah mati, masa bagiannya mati? Kartos? Iya mah. Kayu patauhidan teu kieu. Ngaji tauhid teh kieu lain maca la ilaha illallah 1000 kali nepi ka tunuh. Ngartin teu. Jadinya mendesok itu. Memboga tasbih teh meniasa panggayana. Masa 1000 kali la ilaha illallah ditanya naon la ilaha illallah teh teuing. Pokona mah pahala jaga. Karunya ya. Karunya teh. Karunya teh eta bodoh teh. Jadi domba wae sih eta. Maka ketika aku telah menyempurnakan, lihat, yang menciptakan itu aku. Setelah aku menciptakan wadahnya, aku tiupkan rohku. Nah, si wadah yang asalnya mati itu seolah-olah menjadi terhidupi oleh kehadiran yang maha hidup. Yang hidupnya tidak pernah mati. Clear? Jadi siapa diri sejatimu itu? Kan rohku. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kan gitu. Disebut aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun.